Perkenalkan, kami dari kelompok yang mendapatkan bagian dari litosfer, yaitu menjelaskan tentang tanah longsor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Bintang Pratiwi, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Putu Epindia Sori Pancani, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Karek Perdana Jartawan, absen 19. Rata, nama saya Ibu Seputu Ernita Dewi, absen 12. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagusara Pagjan, absen 13. Perkenalkan, nama saya Igusti Mura Agung Braneva, absen 17. Kami akan menjelaskan dalam penelitian geografi tanah longsor pada litosfer. Dari pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Tanah longsor adalah perpindahan suatu material pembentuk lereng berupa batuan, tanah ataupun pasir atau material campuran tersebut yang bergerak dari lempeng. Terjadinya tanah longsor tersebut disebabkan sebagai berikut. Seperti air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah beban. Apabila air dapat menembus ke dalam dan sampai ke tanah kedap, air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah akan menjadi licin dan tanah mengalami pelapukan di atasnya yang akan terjadi. Tanah tersebut bergerak mengikuti lereng. Untuk jenis tanah yang mudah terjadinya pelapukan dan yang ada di Indonesia adalah hasil dari letusan gunung berapi. Yang dimana tanah dari letusan gunung berapi tersebut memiliki komposisi sebagai lempung dengan sedikit pasir. Tanah pelapukan yang berada di atas batuan yang kedap air pada perbukitan dengan kemiringan sedang hingga terjal sangat berpotensi akan terjadinya tanah longsor pada musim penghujan dengan intensitas tinggi. Perbukitan yang tidak ada tanaman keras yang berakar kuat dan dalam, lokasi tersebut sangat rawan akan terjadinya tanah longsor. Longsoran sering yang terjadi pada tebing belokan sungai diakibatkan adanya gerusan yang secara terus-menerus pada tebing sungai. Gerusan terjadi dikarenakan adanya aliran air yang mengalir dengan cepat pada belokan sungai sehingga lama-lama tebing pada belokan sungai akan mengalami kelongsoran. Salah satu sungai yang tebingnya mengalami kelongsoran adalah sungai tepatnya di daerah Padangkerte yang kami akan teliti. Yang kedua ada identifikasi rumusan masalah. Dari latar belakang tanah longsor tersebut, kami memuat beberapa perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dalam tanah longsor. Yang kedua, apa penyebab terjadinya bencana longsor pada sungai di Padangkerte. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang kami dapatkan adalah yang satu, memahami penyebab terjadinya bencana longsor di Sungai Padangkerte. Yang kedua, mengetahui letak titik-titik rawan bencana longsor di Sungai Padangkerte. Yang ketiga, memahami cara masyarakat dalam mengurangi resiko bencana longsor di Sungai Padangkerte. Dan terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah satu, sebagai bahan ajar yang menarik bagi proses belajar mengajar di dalam kelas sehingga siswa diharapkan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, manfaat bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan melatih dalam menerapkan ilmu yang telah diajari selama ini. Yang ketiga, sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Karangasem yang sebagai upaya meminimalisir kerugian yang ditimbulkannya dalam perencanaan pembangunan di kawasan rawan bencana longsor. Yang keempat, manfaat bagi masyarakat sebagai pertimbangan untuk tidak mendirikan permukiman ataupun pertanian di daerah rawan longsor. Selanjutnya dijelaskan oleh Pindia, yaitu bab 2 landasan teori. Pengertian tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, seperti pertama, erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Kedua, lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Ketiga, gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsor lereng-lereng tersebut.
api menciptakan simpanan debu yang lengan, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir. Berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju. Selanjutnya ada jenis tanah longsor. Yang pertama, longsor translasi. Jenis longsor paling umum ini merupakan peristiwa di mana bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang bisa berbentuk rata atau bergelombang landai. Kedua, longsor rotasi. Jika longsor rotasi tanah bergerak pada bidang datar, maka jenis rotasi biasanya melibatkan massa tanah dan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk cekungan. Ketiga, pergerakan blok. Disebut juga longsoran translasi blok atau batu. Jenis tanah longsor ini biasanya ditandai dengan bergeraknya massa tanah berbentuk blok pada bidang gelincir rata. 4. Runtuhan batu. Sesuai dengan namanya, jenis tanah longsor satu ini terjadi ketika sejumlah besar batuan dan material lain jatuh bebas akibat tanah di bawahnya rapuh serta terkikis. 5. Rayapan tanah. Rayapan tanah longsor adalah jenis longsor yang bergerak cukup lambat. 6. Aliran bahan rombakan. Terakhir, pada jenis ini longsor terjadi akibat air yang massa tanah bergerak menuruni lereng. C. Penyebab tanah longsor. Yang pertama, erosi. Erosi adalah salah satu faktor penyebab tanah longsor. Erosi disebabkan oleh aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus kaki lereng hingga bertambah curam. 2. Lereng dari batuan yang lemah. Faktor penyebab tanah longsor yang berikutnya adalah lereng dari batuan dan tanah yang semakin lemah karena situasi yang diakibatkan oleh hujan lebat. 3. Gempa bumi. Gempa bumi menimbulkan getaran, tekanan pada partikel-partikel, dan bidang lemah pada massa batuan serta tanah. Oleh sebab itu, gempa bumi dapat menjadi faktor penyebab tanah longsor. Keempat, gunung berapi. Gunung berapi dapat menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Yang kelima, berat yang berlebihan. Berat atau beban yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor penyebab tanah longsor. Contohnya adalah kumpulan salju. 6. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pertanian dan konstruksi dapat meningkatkan risiko tanah longsor. Yang dia ada dampak dari tanah longsor. Yang pertama, korban jiwa. Yang kedua, rusaknya infrastruktur dan terputusnya jalur transportasi. Yang ketiga, kehilangan tempat tinggal. Yang keempat, kerugian dan terhambatnya perekonomian. Yang kelima, rusaknya lahan pertanian. Yang keenam, pencemaran sumber air. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Identifikasi masalah. Terdapat masalah yang didapat yaitu Sungai Padang Kerte merupakan sungai yang sering dijadikan sebagai sarana utama dalam sumber mata air. Masyarakat Padang Kerte sering mempergunakan air sungai tersebut untuk mandi dan mencuci. Selain itu, di Sungai Padang Kerte juga merupakan sungai yang sangat dekat dengan jalan raya. Tak heran jika sungai tersebut seringnya terjadi longsor dikarenakan banyaknya aktivitas dari masyarakat dan curah hujan yang menjadikan sungai tersebut longsor. Karena tanah yang berada di sungai terlarut air ketika hujan datang dan akan semakin longsor jika hujan datang. Yang B. Sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dalam hasil wawancara dari warga atau masyarakat yang berada di sekitar daerah yang terkena longsor. Dari hal itu, ada beberapa kerusakan yaitu jalan yang rusak akibat sungai yang longsor, sulitnya sarana transportasi untuk melewati kawasan tersebut. Beberapa warga mengungsi serta kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi longsor susulan di daerah Sungai Padang Kerte tersebut. Subjek penelitian. Yang dimaksud dalam subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sarana atau Kamus Bahasa Indonesia 1989 berbanding 862. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini yaitu bersama Dika sebagai penyaksi dalam longsor tersebut. Yang ketiga, objek penelitian. Yang dimaksud dalam objek penelitian yaitu sasaran dalam penelitian atau topik dalam penelitian. Objek dalam penelitian adalah terjadinya longsor di Sungai Padang Kerte. Yang C. Metode penelitian dan pengolahan data. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini mengkaji masalah yang terjadi saat sekarang dengan membuktikan hipotesa yang diajukan.
Metode pengolahan data dan menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang, indih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, diantaranya melalui tahap pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Yang D. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menjadi instrumen penelitian. Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, maka peneliti dapat menggali ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya 1. Observasi. Observasi bisa dengan pengamatan serta pengamatan tanpa peran serta. Dengan pengamatan akan memperoleh data yang benar-benar asli dari spontanitas tindakan dan kewajaran dari sikap aktor. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di sekeliling tempat terjadinya longsor. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penglihatan langsung atau bukti dari penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain. Dengan wawancara ini bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi langsung apapun yang terjadi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini termasuk dalam wawancara bebas karena dapat menanyakan hal bebas kepada seseorang yang diwawancara. Yang E. Analisis data geografi. Dalam analisis data penelitian geografi ada 3, yaitu 1. Analisis kualitatif, 2. Analisis kuantitatif, 3. Analisis SIG. Dalam penelitian ini yaitu termasuk dalam analisis kualitatif yang merupakan proses pelacakan atau pencarian serta pengaturan secara sistematis. Catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara observasi serta bahan lainnya agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Mulai meneliti hal yang diteliti lalu mengatur untuk mendapatkan hasil yang telah diteliti. Bab 4. Penutup. Kesimpulan dengan membuat laporan mengenai penelitian geografi mengenai litosfer yang diteliti yaitu tanah longsor, kami dapat mengetahui teknik-teknik dalam penelitian. Selain itu kami juga dapat mengetahui kejadian dari masalah tanah longsor, dari gejala, penyebab, dampak, dan lain-lainnya. Mengenai tanah longsor, kami dapat membawa wawasan serta ilmu dalam penelitian geografi, dan kami dapat memupuk rasa kerjasama dan kekeluargaan antar sesama. B. Syarat. 1. Tidak membuang sampah ke sungai agar tidak terjadinya longsor pada sungai. 2. Memanfaatkan lahan dengan baik seperti tidak menebang pohon di lahan yang tinggi agar tidak terjadi longsor. 3. Daerah yang rawan bencana tanah longsor sebaiknya tetap waspada ketika tanah longsor terjadi. Sekian dari hasil penyampaian penelitian kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Yes.